وللمعونة وللمعونة ونفسه في سلسلة بسنة هذا الكتاب والشيخ محمد الشاكر وفي سلسلة مؤسس هذا المعهد المشكلة في أهل التصوف في أهل التوفيق في الجنة وفي سلسلة حتى والدنيا والآخرة ويوسع رزقنا وارزقنا وقد حاجتنا حتى بلي بندوا مرنا ومعهم وسجلنا وقلنا وقد شرعنا وشرفنا معه وإسمة الرجال في الآخرة في الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمتنا بأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين إلى أن قال يا بني نعم ya bunayya anak ingsun inna fi ta'atillah inna sak temene fi ta'atillah ku tetep ing dalam taat ing Gusti Allah taala minal lazzati saking kepenak warahati itu bisa penak terbaik ma anak barang la yu'rafu kang ora den weruhi apa ma illa bitajribati angin kelawan den syukur Saya bunaya mukohe anak ingsun istakmil amrih gunakna sira ta'ata maulaka ing ta'at ing bendorone ira ala sabili tajribati ngatasé dalan nyoba ayyaman ing dalam piro-piro dina itu derika terapun supaya nemu sapa sira hadhil lazzata ing ikilah kelezatan utawa ing ikilah kepenak wa tash'ura lan ngrasa sapa sira bihadhir rohati kelawan iki kepenakan wa ta'lama lan ngerti sapa sira ikhlasi ing oleh ikhlase ingsun fi nasihati ing dalam oleh ngarepaken baguse ingsun nasihat iku jenenge tegese ngarepaken bagus jadi musonif disebut hai anakku di dalam ketaatan
yang berupa keenakan, enak merasakan manisnya taat, merasakan senangnya melakukan ketaatan, ya, itu sesuatu yang tidak akan bisa diketahui kecuali dengan cara dicoba. Meskipun itu harus dengan cara terpaksa terlebih dahulu, dicoba dulu, dipaksa, taat itu dipaksa dulu. Kayak misalkan dulu mungkin yang baru mondok atau bahkan yang sudah lama mondok, susah sekali namanya bangun subuh itu. Jangankan kok tahajud, bangun subuh aja susah. Tapi dengan adanya di pondok itu ada aturan yang mengharuskan sholat, yang mana itu sebenarnya bukan aturan pondok tapi aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dipaksa belajar untuk disiplin, ya, itu sesuatu ketaatan itu harus dipaksa terlebih dahulu. Kalau sudah menjadi paksaan, nanti lama-lama akan menjadi sesuatu kebiasaan, ya. Kalau sudah menjadi kebiasaan, nanti akan menjadi kebutuhan. Kalau sudah kebutuhan itu terpenuhi, maka itu akan merasakan nikmat. Dipaksa bangun pagi, ya, lagi enak-enaknya tidur, apalagi suasana memang musimnya lagi dingin, itu dipaksa dulu. Nah, harusnya kalau sudah mendapatkan ujian, kalau sudah dipaksa begini, dilatihnya begini, setiap hari dilatih seperti ini, setiap hari harusnya itu semakin meningkat. Awalnya sih ya dipaksa, dibangunkan, tapi harusnya itu otomatis dengan sendirinya ada keinginan, itu berarti namanya ujiannya itu berhasil. Jadi ujiannya itu ada maknanya. Bukan kok malah setiap hari pengennya dibangunkan terus. Apalagi yang udah mondoknya lama-lama, ya, yang udah mondoknya lama-lama kok masih kayak gitu terus, nggak ada perubahan, berarti namanya kurang, perubahannya itu kurang. Nah, itu harus dipaksa dulu ini. Istamil ta'atawna kalau sabili tajribati ayaman, berhari-hari terus. Jadi gunakan ketaatanmu itu untuk ujian, ya, pokoknya meskipun berat. Terus kemudian puasa sunnah, meskipun berat dilakukan terlebih dahulu. Apalagi bangun malam, ya. Oh, malam awal mulai itu makanya guru aneh itu mengajari santri-santrinya untuk bangun malam itu awal mulanya itu gak langsung disuruh sholat tahajud 11 rakaat sama witir, enggak, apalagi sampai 20 rakaat lebih, enggak. Jadi bangun tuh awal-awal itu zikir dulu. Bangun misalnya tengah malam jam 3 atau jam 4 lilir, ya, disuruh minimal zikir dulu deh setelah seminggu. Entah itu baca tasbih, baca tahmid, terus baca takbir, tahlil, misalnya 33 kali, terus seperti itu lagi selama seminggu. Itu gitu dulu, jadi diuji dulu. Nanti sudah terbiasa seperti itu, nanti baca zikir, terus kemudian ambil air wudhu. Ambil air wudhu. Gak usah sholat dulu deh, gak apa-apa. Sampai seminggu berhasil. Nah, nanti di minggu berikutnya baca zikir, terus kemudian ambil air wudhu, sholat minimal 3 rakaat, 2 rakaat tahajud,
Ya, digabungkan 2 rakaatnya tahajud, terus kemudian hajat istikharah, niatnya digabung jadi satu, terus kemudian yang 1 rakaatnya witir, begitu terus dipaksa. Ya, entah itu seminggu 2 kali, 3 kali, nanti lama-lama akan terbiasa, meskipun berat. Nah, kalau orang sudah bisa merasakan pahitnya, merasakan susahnya ketaatan, nanti lama-lama ketaatan itu akan menjadi lezat, menjadi rohah, menjadi kesenangan, menjadi kenikmatan. Melakukan ketaatan itu nikmat. Ketika merasa diri ini takbir Allahu Akbar, yang lain itu tidak ada gunanya. Ya, itu Allah Akbar. Yang lain gak ada gunanya. Saya menghadap Allah Ta'ala. Yang lain nanti dulu deh. Urusannya saya dengan Allah Ta'ala dulu. Itu nikmat. Nanti akan merasa nikmat. Ya, meskipun dalam beribadah kita tidak boleh niatnya itu untuk mencari ketenangan batin, untuk mencari kenikmatan di dalam beribadah, itu tidak diperbolehkan. Dalam hikam itu, kitab al-hikam itu menyinggung, kita memang dalam beribadah lama-lama itu mesti nanti akan merasakan nikmat. Tapi merasakan nikmat itu bukan tujuan utama kita di dalam melakukan ketaatan. Bukan tujuan utama kita di dalam beribadah. Ya, supaya kamu bisa merasakan kenikmatan. Pak, saya ini di dalam menasihati kalian itu adalah, nah, ya bunaya, hei anak ingsun, inna kasat temen siro iku sata jitu bakal nemu sopo siro fi ta'atillahi ing dalam taat ing Gusti Allah Ta'ala sikolan ing abot. Ala nafsika ing atase awak dhewe ira awalal amri ing dalam kawitane perkara. Fahtamil mongko nanggungu sira hazat sikola ing iki abot. Wasbir lan sabar sira alaihi ngatasi hadzal sikol hatta tasiro sehingga dadi opo atau taat indah kain dalam sandinge sira iku minal adati setengah saking piro-piro kebiasaan allati kang taklaf wa kang muliknake sapa sira ha ing allati. Nah, ini kamu itu di dalam melakukan ketaatan itu akan merasakan berat yang luar biasa. Dalam hawa nafsu itu berat. Ya. Pertama-tama memang berat, tapi tetap tanggung ini. Rasa beratnya itu dilawan dan sabar. Karena di antara sabar itu adalah sabar menjalankan ketaatan. Lama-lama kalau nanti kekuatan itu sudah terbiasa maka akan mudah. Ya. Al-adah idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu jika sudah menancap, ya, jika sudah kuat kokoh maka akan menghapus kebiasaan yang kebiasaan yang sebelumnya. Kalau kebiasaan yang baik yang kita terapkan maka akan menghapus kebiasaan buruk yang biasa dilakukan. Nah, jadi begitu. Man ista'nasabillahi fastauhis min nafsik. Orang yang pengen merasa nyaman, merasa enak-enakan dengan Allah Ta'ala, maka putus segala sesuatu yang menyenangkan hawa nafsu. Ya, yang menjadi pengennya dicuri-curi hawa nafsunya itu diputus. Itu baru nanti orang akan merasa nyaman dengan Allah Ta'ala, akan merasakan kelezatan dan kenikmatan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa adada nafsihi wa zinata arsyih wa adada kalimatihi
Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshih wa midada kalimati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.